Saking inovatifnya, Jepang dijuluki sebagai negara yang lebih maju 10 tahun dari dunia. Beberapa inovasi teknologi yang dihadirkan pun terkadang out of the box. Pemirsa, berikut inovasi teknologi ala negeri matahari terbit versi on the spot. Makam canggih masa kini. Secara tradisional, di Jepang, jenazah biasanya dikremasi dan ditempatkan di makam keluarga yang digunakan selama beberapa generasi. Namun kini banyak keluarga yang pindah ke daerah perkotaan yang jauh dari kuburan keluarga. Selain itu, banyak orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki yang dapat bertanggung jawab atas pemakaman tradisional. Melihat fakta ini, kini mulai banyak bermunculan kuburan modern yang tentunya tak lepas dari sentuhan teknologi. Salah satunya adalah Kurama Ryoen. Kuil ini menawarkan fasilitas berupa penyimpanan abu dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan abu ini juga diukir kode QR sebagai identitas. Kurama Ryoen memiliki tempat berupa rak susun yang dapat menyimpan 7.000 kotak abu. Masing-masing kotak ini dapat menampung 2 guci yang berisi abu jenazah. Jika ingin berkunjung, anggota keluarga harus membawa kartu identitas yang telah dibuat khusus. Setelah sistem memindai kartu identitas, pengunjung tinggal menunggu sistem otomatis untuk mengirimkan kotak abu milik anggota keluarga mereka ke bilik berkabung. Kursi yang bisa parkir sendiri. Kalau ada mobil yang bisa parkir sendiri, kursi kantor juga tak mau kalah dong. Inilah yang dipamerkan oleh sebuah pabrik otomotif asal Jepang belum lama ini. Dengan teknologi khusus, kursi kantor ini bisa bergerak kembali menuju mejanya secara otomatis. Kursi ini mampu berputar-putar 360 derajat, lalu bergerak mengarah pada titik di mana ia berada sebelumnya. Kursi ini sebetulnya merupakan hasil modifikasi dari kursi kantor standar. Rahasianya ada pada 4 kamera khusus yang ditempatkan di ujung-ujung ruangan. Kamera-kamera ini akan mendeteksi posisi dari masing-masing kursi, lalu ketika mendengar seseorang menepukkan tangannya, mereka akan menginstruksikan kursi-kursi tersebut untuk kembali ke posisi asalnya lewat koneksi Wi-Fi. Meski bisa dipastikan ada banyak konsumen yang amat tertarik untuk membelinya, namun pabrik otomotif ini tidak berencana untuk menjual si kursi ajaib. Kursi ini hanyalah cara pabrik otomotif tersebut memamerkan sistem parkir otomatis bertajuk Intelligent Parking Assist yang dimiliki mobil-mobil besutannya. Selain kursi yang bisa parkir sendiri, pabrikan ini juga mengembangkan ProPilot Chair, yaitu kursi otonom yang cocok digunakan untuk menunggu antrian atau mengatur kursi yang berantakan di ruangan. Layaknya mobil otonom yang mampu berkendara sendiri, kursi ini hanya perlu diduduki dan selebihnya kendali kontrol diatur oleh sistem ProPilot. TV berasa makanan. Hayo, siapa yang suka ngiler melihat tayangan kuliner di televisi? Umumnya sih kita cuma bisa membayangkan kelezatannya saja ya. Profesor Home Miyashita berhasil membuat purwarupa layar TV bernama Taste the TV atau TT-TV. Berbeda dari layar TV pada umumnya, Taste the TV ini memungkinkan pemirsa tidak hanya melihat dan mendengar tayangan, tetapi juga sekaligus mencicipinya secara langsung dengan cara menjilat layar televisi. Hal ini mungkin terjadi karena TT-TV dibekali dengan sebuah mesin yang berisi 10 botol berisi cairan rasa. Selain itu, TT-TV juga dibekali dengan program resep yang membuat TV bisa meracik rasa hingga 20 jenis makanan yang berbeda. Jika sebagian atau 10 jenis rasa itu digabungkan, sensor pada TT-TV dapat meniru cita rasa dari makanan tertentu, mulai dari coklat hingga pizza. Saat ini purwarupa TT-TV bisa menampilkan rasa yang ingin dicicipi pengguna menggunakan perintah suara.
Menurut Home Miyashita, penemuan Taste the TV ini juga dapat digunakan untuk membantu para juru masak belajar meski dari jarak jauh, serta menghadirkan pengalaman seperti makan di restoran di belahan dunia lain hanya dengan duduk di rumah. Robot anak untuk pelatihan dokter gigi. Teknologi robot juga mulai merambah di institusi pendidikan kedokteran. Sebuah startup robotika Jepang dan sekolah kedokteran gigi lokal berkolaborasi menciptakan sebuah robot bernama Pediaroid. Robot yang mirip anak kecil ini didesain untuk mensimulasikan respon anak saat menerima perawatan gigi. Misalnya, ketika robot didesain sedang mengalami sakit gigi, maka wajah, mulut, lidah, dan reaksi fisiknya akan seperti seorang anak yang mengalami sakit gigi. Tidak cuma itu, robot ini juga mampu mensimulasikan tanda-tanda yang mirip dengan manusia saat mengalami keadaan darurat medis seperti kejang-kejang dan gagal jantung. Pediaroid dibuat karena kurangnya pelatihan gigi klinis untuk merawat anak-anak. Selain itu, para mahasiswa kedokteran anak kerap kesulitan untuk berlatih menangani pasien secara langsung. Aplikasi untuk deteksi kualitas tuna. Tuna merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Namun, seringkali kita menemukan tuna sudah tidak lagi segar. Nah, untuk mengatasinya, kini tersedia sebuah aplikasi untuk mengecek tingkat kesegaran ikan tuna bernama TunaScope. TunaScope merupakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dikembangkan oleh Kazuhiro Shimura, Kepala Divisi Perencanaan Kreatif dari Dentsu Group. Ide pembuatan TunaScope berawal dari Kazuhiro menonton sebuah acara televisi tentang perjuangan pedagang ikan yang membutuhkan waktu 1 dekade untuk menguasai keterampilan memilih tuna berkualitas baik. Setelah melakukan percobaan selama 5 hari dengan menyajikan 1.000 piring makanan di restoran sushi di Tokyo, sebanyak 90% pengunjung restoran telah puas terhadap penggunaan aplikasi yang mereka rintis. Robot bebek pembantu petani. Bebek sejak lama dipakai petani sebagai pengganti pestisida karena bisa menghilangkan rumput liar dan memakan serangga yang ada di sawah. Kini petani di Jepang mulai menguji robot bebek untuk tugas yang sama. Robot bernama Aigamo ini dibuat oleh teknisi pabrikan otomotif besar di Jepang. Saat ini prototipenya telah diuji di prefektur Yamagata. Meski masih berupa purwarupa, namun Aigamo sangat menarik perhatian. Nama Aigamo berasal dari jenis bebek yang saat ini sering digunakan oleh petani di Jepang. Beratnya 1,5 kg dan dimensi yang kurang lebih sama dengan robot vacuum cleaner yang ada di pasaran. Di bagian bawahnya ada 2 buat kuas berbahan karet yang berfungsi layaknya kaki bebek dan untuk menghasilkan oksigen di air dengan memutarnya serta mencabut rumput liar. Perbaikan kabel rel kereta dengan robot Gundam. Sebuah robot humanoid berhasil dibuat untuk melakukan pemeliharaan jalur kontak kereta di Jepang. Robot ini dikembangkan oleh West Japan Railway dan 2 perusahaan Jepang lainnya. Robot humanoid yang dikendalikan oleh operator melalui helm VR dan remote control ini dapat melakukan perbaikan pada kabel yang dianggap berisiko tinggi bagi manusia. Robot yang mirip Gundam ini mampu melakukan pekerjaan pemeliharaan pada jalur kontak kereta api yang sulit dijangkau. Robot ini dapat mengangkat benda dengan berat hingga 40 kg dengan 2 tangan hingga ketinggian 10 meter. Setelah dilakukan tes sejak April, robot ini diharapkan akan bisa bekerja maksimal pada awal 2024.